Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita jelaskan dulu apa itu loss media, guys. Barangkali ada beberapa di antara kalian yang belum tahu apa itu loss media. Nah, loss media ini adalah karya media, guys, seperti film, acara TV, video game, audio yang dulunya pernah ada tapi sekarang udah nggak bisa ditemukan lagi dalam format apapun. Nah, bisa jadi salinannya itu bener-bener rusak, hilang, sengaja dihapus, atau tersimpan tapi nggak bisa diakses publik. Jadi walaupun orang tahu kalau karya itu pernah dirilis atau ditayangkan, sekarang tuh nggak ada cara buat menikmatinya lagi. Kemana, 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 jadi lagu aku harus mencari kemana, ya namanya lost media kan. Tapi lost media ini nggak selalu hilang. Kadang masih ada sebagian potongan yang selamat. Misalnya itu cuplikan video, potongan audio, atau gambar promosi. Cuman ya itu guys, versi lengkapnya itu udah raib. Dah, bye-bye. Nah, biasanya kalau ada lost media yang berhasil ditemukan lagi tuh, komunitas penggemar langsung heboh karena berasa menemukan bagian sejarah yang hilang. Nah, di Indonesia sendiri tuh ada beberapa lost media yang cukup terkenal, guys. Salah satunya yang pertama ini ada penampakan kuntilanak di TVRI. Balik lagi ke tahun 90-an. Jadi waktu itu ada sebuah tayangan di TVRI yang cukup menghebohkan masyarakat pada waktu itu, guys. Ya gimana enggak? Karena di tayangannya itu ada sosok menyerupai kuntilanak, wanita berambut panjang yang pakai baju putih yang muncul di belakang pembawa acara. Dan penampakannya itu enggak burem yang samar-samar itu enggak, guys. Itu bener-bener jelas. Dan bahkan ada yang bilang tuh pernah dibahas sama On The Spot. Tapi entah kenapa sampai sekarang file asli atau rekaman aslinya itu nggak pernah ditemukan lagi, guys. Tahu-tahu hilang gitu. Iya bener, bahkan pas coba aku searching di YouTube nggak ada. Cuma paling di Facebook ada yang posting gitu kata-kata. Cuma ya hampir sama kayak gini. Pembahasan juga gitu. Iya, cuman betul. dalam bentuk tulisan. Gitu. Jadi rekamannya itu udah bener-bener hilang, guys. Betul, nggak ada bukti nyata. Iya. Nggak ada di arsip, nggak ada di internet. Jadi orang-orang tuh malah penasaran apakah videonya ini bener-bener nyata atau enggak. Dan kalau nggak salah yang ini loh mas, yang TVRI ini kan juga dari mulut ke mulut gitu. Cuma urban legend doang atau dulu tuh pernah ada tayangannya beneran gitu loh yang ditayangkan. Apalagi kita anak yang dilahirkan di tahun 90-an yang nggak tahu, baru ceprot kita. Nah, tapi kalau menurut kamu gimana, guys? Mungkin kalau masih ada kurangnya, ada tambahan lain, boleh langsung aja komen di bawah. Yang berikutnya ada tayangan azan maghrib di Trans TV. Balik lagi ke tahun 2005 atau 2006-an, guys. Nah, waktu itu ada sebuah tayangan azan maghrib yang ditayangkan di Trans TV. Yang tayangannya itu menurut kita ya menarik ya, karena menampilkan footage-footage kehidupan sehari-hari sama satu scene yang menampilkan stasiun Gambir di Jakarta. betul. Jakarta kalau kata orang bule. Ya pokoknya kalau kita tonton tuh syahdu. Apalagi ini merupakan salah satu nostalgia atau kenangan masa kecil kita. Betul. Yang dulu kita juga lihat, guys, di TV karena masa-masa itu kita lagi bertumbuh. Aku masih SD waktu itu. Iya, dan dulu kan hiburannya cuma TV, ya kan? Kita juga belum punya HP waktu itu. Ya dulu sih ada HP, cuman kan kita masih bocil. Betul. Terus HP itu juga terbatas, guys, nggak kayak sekarang. Nah itu, guys, di scene stasiun Gambir itulah muncul sesuatu yang menggemparkan masyarakat pada waktu itu. Ini sama kayak yang sebelumnya, guys. Jadi ada sosok wanita berambut panjang, berjubah putih, yang berdiri diem-diem baik di belakang pot, di dekat kereta. Coba kita balik lagi ke masa kecil ya. Kita malah nggak ngeh ya. Masa ada kayak gitu nggak ngeh kalau Nggak ngeh, aku nggak ngeh. Dan ngehnya pas di nonton di warnet. Ngehnya itu baru pas dibahas sama On The Spot. Pas dilingkarin gitu ya. Yang awal-awal aslinya pas masih ditayangin itu nggak sama iya. sekali. Kalau di situ tuh ada penampakannya gitu. Betul. Nah itu dulu tuh viral banget, guys, dan banyak orang yang menganggap atau mengira kalau itu adalah sosok kuntilanak. Nah betul, bahkan sampai dibahas di forum-forum kan. Forum di internet. Iya, banyak banget di Facebook itu salah satunya. Tapi ya anehnya rekaman aslinya itu nggak ada. Jadi kayak cuma potongan-potongan gitu loh. Iya. Terus kalau kita lihat di YouTube kan juga cuma potongan, nggak ada versi fullnya. Maksudnya screenshotan doang. Screenshotan gambar yang disematkan gitu, guys. Ya kan kita dulu pernah bahas toh di tahun 2020 yang apa? Iklan-iklan terserah, terus ada salah satunya ada ini. Betul. Dan pas aku cari-cari dulu itu juga nggak ada, guys. Sekarang pun aku cari ya masih nggak ada. Udah nggak bisa ditemukan lagi, guys. Ya kemungkinan pihak Trans TV masih nyimpen simpenannya ya, cuman nggak dipublikasikan gitu. Iya, karena mungkin udah ada gantinya kan dari tahun ke tahun. Iya benar. Iya pas dibahas di On The Spot itu kan aku sampai
Ya. deket-deket ke layar TV gini, mana kuntinya, tetap nggak ngeliat aku. Gak lihat ya. Cuma kayak dibuterin gitu kan, merah gitu. Ya mungkin TV ku burik ya, soalnya nggak bening, banyak semutnya. Mungkin karena bener. itu. Tapi penampakan kuntinya ini udah diklarifikasi ya sama staf Humas Trans. Kalau itu ternyata bukan hantu, bukan Iya. kunti itu. Benar. Tapi itu melainkan orang yang di belakang pot gitu loh. Heeh. Iya, mungkin itu orang yang ya di sekitar situ gitu loh, Mas. Bisa jadi Tapi yang nggak disebutkan ya itu siapa siapa gitu maksudnya enggak. penumpang Ya. atau yang bersih-bersih di situ. Oh, ya itu nggak bisa jadi tahu. itu. Apalagi kan pas waktu maghrib itu. Nah, terus kan itu lagi keretanya berhenti, mungkin ya kru keretanya atau yang bersih-bersih di situ atau penumpangnya yang nungguin berdiri Benar, di situ. ya. Tapi kalau aku lihat kayak itu sih, kayak pixelate. Jadi itu kayak apa ya, semacam ilusi optik gitu loh. Kalau kayak kotak-kotak yang menggumpal gitu kan. Jadi karena di situ ada pot, kan ada daun-daunnya itu, jadi membentuk sesuatu yang mirip seperti kuntilanak gitu. Iya. Ataupun kalau nggak ada orangnya, Mhm. bisa aja itu kan kameranya kan dari depan kan. Ya, Itu kayak cuma bayangan gitu yang memantul. bisa jadi. Tapi kalau menurut kamu gimana, guys? Kalau ada tambahan lagi, komen aja di bawah. Nah, yang berikutnya ini ada azan misterius di desa. Nah, konon pernah ada cerita yang sempat bikin heboh. Jadi waktu itu di suatu daerah di Indonesia ada suara azan yang suaranya itu terdengar aneh, guys. Katanya di sela-sela suara azan ada suara jeritan aneh. Jadi dulu tuh videonya sempat viral sebentar, guys, tapi abis itu ngilang. Lencap gitu aja ya. Iya, tapi ada yang bilang kalau itu tuh cuma hasil editan iseng. Jadi ada orang iseng yang ngedit gitu. Iya, tapi kalau soal ini aku pernah denger sih cita-cita gitu. Katanya Mas, kalau nggak salah itu di salah satu kota atau desa di Jawa Barat. Oh, Yang mana desanya itu Mas ada kayak gerojokannya gitu loh Mas. air terjun. Ya terjun terus sawahnya masih terasering gitu. Nah, katanya videonya itu di situ di Daerah situ gitu daerah ya. situ. Yang selanjutnya ada video mistik di TVRI. Balik lagi ke tahun 80-an atau 90-an. Jadi waktu itu di TVRI tiba-tiba muncul cuplikan video yang isinya itu aneh banget. Nah, ada yang bilang, guys, kalau videonya itu nampilin tarian yang serem, ritual-ritual yang aneh, dan penampakan-penampakan yang bikin bulu kuduk berdiri. Jadi katanya video ini tuh kayak gak sengaja tayang gitu loh. Dan akhirnya ditarik dari peredaran. Karena mungkin saking seremnya ya. Iya. Dan setelah dicari-cari itu emang beneran nggak ada. Iya. Apakah ini tuh nyata atau enggak gitu loh, asli atau enggak? Betul, bukti-buktinya itu nggak ada, guys. Iya. Ya maksudnya ini tuh sekadar urban legend yang emang dikarang doang, atau dulu tuh pernah ada tapi turun-temurun gitu loh, terus jadi cerita dari mulut ke mulut. Iya. Itu masih nggak tahu ya, guys. Iya, Ya. betul. Tapi menurut kamu gimana, guys, tentang yang satu ini? Apakah dulu pernah benar-benar ada seperti ini? Komen aja di bawah. Nah, yang terakhir ada iklan layanan masyarakat atau ILM. Back again to the 90s. Balik lagi ke tahun 90-an. Nah, jadi waktu itu tuh ada banyak orang yang mengaku pernah melihat sebuah ILM dengan nuansa gelap dan horor banget. Nah, biasanya iklannya ini muncul di tengah malam, guys. Isinya itu pesan moral, tapi disampaikannya dengan cara yang serem banget. Kayak gimana gitu. Jadi ada yang bilang iklannya tuh nampilin kayak suara-suara yang aneh, terus kayak sosok-sosok yang serem. Bener. Dan ya bikin penontonnya merinding. Ya kan ini sering dikait-kaitin sama iklan layanan masyarakat yang mengimbau atau ngasih tahu anak-anak biar mereka itu nggak main di luar pas malam-malam gitu loh. Apalagi ditayangin malam-malam apa nggak seru ini? Nah, ini juga sama kayak itu kata. Sayangnya rekaman asli dari ILM ini tuh nggak pernah ditemukan lagi. Completely lost, bener-bener udah hilang. Tapi setelah kita cari-cari lagi ternyata nggak ada bukti yang akurat, guys, mengenai iklan layanan masyarakat yang satu ini. Again, sama kayak yang sebelumnya. Apakah ini cuma sekedar urban legend? Maksudnya urban legend karangan? Iya. Atau dulu tuh pernah ada juga, pernah tayang, cuman ya kan hilang tuh. Iya. Jadi ceritanya cuma turun-temurun dari mulut ke mulut. Iya bener, dan kita juga nggak pernah denger ya. Nggak. Misal ada teman kita yang cerita, terus ada teman lain yang cerita sama gitu loh. Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau temen kita yang sepantaran, segenerasi gitu mungkin nggak ada yang tahu Nggak ada ya. yang tahu ya mungkin ya. Maksudnya nenek kita atau orang tua kita tuh nggak pernah kayak menceritakan gitu kan. Iya bener. Apalagi ini kan tahun era 90-an, yang mana tahun segitu kan nggak banyak orang loh yang punya TV. Banyak orang yang belum punya TV, jadi Iya. kesaksiannya itu cuma sedikit. Yang pernah lihat itu nggak banyak ya, apalagi tayangnya kan tengah malam tuh. Iya bener. Dan mungkin kalaupun ada yang lihat ya udah lupa. Nah, Sekarang umurnya udah berapa? 40-an mungkin, udah Nah. Marbaya. Berhubung
berhubung itu ILM yang ya kayak sepele doang gitu, Iya. maksudnya ya nggak sepele sih, cuman Cuma mungkin ya munculnya tuh. singkat dan di tengah malam, jadi orang-orang tuh banyak yang nggak ingat. Iya. gitu. Dan mungkin bener banget lu Mas. Kalau misal nggak los media kan ada Hmm. buktinya, terus kita tanya ke orang Parubaya, Nah, nanti dia ingat mungkin. ya kita kasih tunjuk. Iya. Dulu pernah lihat ini nggak? Heeh. Ya pasti ingat ya. Nah. Ya, Oh ya, iya, maksudnya, gitu. Ya seenggak-enggaknya Ada buktinya. ada sesuatu yang Iya. bisa mengingatkan gitu loh. Betul. Kalau cuma cuplikan gitu doang ya, Nah. terus 30 tahun kemudian ya enggak. Kalau aku mungkin udah lupa. Udah lupa gue. Tapi aku ada satu ini acara horor Iya. di Jadul. Hmm. Kamu tahu Kismis kan? Tahu. Kisah-kisah misteri. Hmm. Nah itu ada satu scene yang pernah menghantui aku banget pas masih kecil guys. Jadi ada satu scene tuh yang menampilkan adegan pocong turun tangga, Iya. tapi ngisep-ngisep gitu. Iya. Nah, itu aku cari-cari di internet gak ada. Nggak ada. Nggak ada. Wah, berarti itu tergolong Iya bisa Lost jadi media. salah satu episode yang udah lost media mungkin Iya. ya, yang udah hilang. Terus ada lagi satu acara kayaknya sinetron horor jadul. Iya. Yang ada adegan, ada scene kuburan yang awalnya itu gerak-gerak, Oh, iya, tahu-tahu. gini-gini gitu, terus tahu-tahu ngebelah kan itu. Terus keluar tangan gini guys ya. Aku tahu kalau itu. Nah itu, set. Terus terbang gitu. Pokoknya mukanya itu serem banget pas abis keluar dari kubur itu. Yang keluar tuh pocong dulu, tapi tahu-tahu kain kafannya itu lepas, terus jadi sosok wanita cantik gitu loh. Oh iya, kayak menjelma gitu ya. Tapi aku lupa guys itu apa. Kalau nggak SCTV Indosiar. Iya, kayaknya Indonesia. Iya. Soalnya kayak pernah lihat yang itu Iya. kuburan kebelah gitu. Bener, terus pokoknya serem banget Iya. itu. Tapi itu yang pasti yang aku tonton itu dari tahun 90-an sampai awal-awal 2000-an guys. Kalau Kismis kan kayak awal-awal gitu. 2000-an tuh. Betul. Terus ada satu episode lagi. Apa tuh? Kayaknya ini legenda Gunung Merapi. Oh. Jadi ada satu scene yang Gerandong tuh lagi neror perkampungan. Iya, perkampungan. Terus ada dua wanita yang lagi sembunyi karena takut ditemukan sama tuh Gerandong. Iya. Sampai salah satu dari wanita itu ngompol gitu. Jadi ngumpetnya itu di balik semak-semak. Pas ngeliatin ngintip si Gerandongnya lewat itu kan, Iya. itu ngompol di celana gitu loh. Tapi pas kita tonton pas masih kecil itu ya bener-bener serem sih. Iya. Kayak lutung gitu gak sih? Iya, Kayak wujudnya itu serem gitu loh. Betul. Kayak simpanse gitu guys, atau Lebat banget ya Oh, bener gitu. kayak gorila gitu lah pokoknya. Terus yang aku inget tuh mulutnya itu kayak berdarah-darah, terus kayak Iya, nggak ada iya. giginya, malah kayak ompong gitu. Tapi Iya. itu serem banget itu. Nah tadi horor, sekarang ada yang non horor guys. Jadi ada beberapa lost media Indonesia lain yang juga populer, terkenal, yang berkaitan dengan perfilman Indonesia. Dan itu film-film jadul ya guys ya, pra 1950-an, sebelum tahun 50-an, yang bisa dibilang masih zaman penjajahan ya. Iya. Nah Indonesia punya sejarah perfilman yang panjang guys, sejak tahun 1920-an. Tapi sayangnya sekarang banyak film jadul tuh yang statusnya udah hilang. Salah satu contohnya itu ada yang judulnya Lutung Kasarung guys, yang disebut-sebut sebagai film pertama Indonesia. Atau film propaganda zaman penjajahan, misalnya Nipong Gempita atau Berjuang. Iya, betul. Apalagi film zaman dulu kan kayak merekam suasana-suasana zaman dulu. Iya bener. Ya, tapi ya gimana? Sebagian besar sekarang tuh udah hilang filmnya. Pokoknya kebanyakan filmnya itu udah nggak ada. Ada sih Lutung Kasarung, cuman Oh iya. sekedar posternya, Oh, iya. poster promosinya gitu, Betul, yang betul. masih tersisa. Jadi yang tersisa itu cuma catatan di arsip dan potongan berita zaman dulu. Bener. Nah itu guys, lost media terseram Indonesia. Tapi kalau mungkin masih ada yang lain lagi yang Iya. kalian tahu, yang belum kita jelaskan di video ini, boleh langsung aja tulis di bawah guys. Kalau ada ide-ide yang lain lagi, boleh langsung share di bawah guys. Bang, next bahas ini dong. Nanti kita akan bahas di video yang selanjutnya guys. Dan mohon maaf kalau kita ada salah-salah katanya. Jangan lupa like, subscribe, komen sebanyak-banyaknya, share ke teman-teman kalian, nyalakan lonceng notifikasinya biar kalau kita upload video terbaru kalian nggak ketinggalan. Sampai jumpa lagi di video kita yang selanjutnya. See you in the next video.